di depan 4 pemain belakang yaitu Rahmat Irianto. Sedangkan untuk 4 pemain tengah sudah pasti Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Evan Dimas, dan di kiri adalah Irfan Jaya. Irfan sama Witan bisa bertukar ya. Itu opini gua. Bagaimana dengan pendapat teman-teman gua? Ini It's time! Sudah waktunya Indonesia menghadapi lawan yang sesungguhnya di AFF Cup 2020, yaitu Vietnam. Setelah nanti di pertandingan terakhir, kita akan menghadapi Malaysia. Baik, bagaimana dengan peluang Indonesia menghadapi Vietnam? Menurut gua, kalau melihat dari kemenangan 4-2 menghadapi Kamboja, kemudian 5-1 menghadapi Laos, itu menambah modal yang cukup bagus. Kepercayaan diri, kebersamaan, permainan as a team, chemistry, dan juga kesatuan tim itu penting banget menghadapi sebuah turnamen panjang. Karena mereka hidup bersama, tinggal bersama, latihan bersama, itu membutuhkan sebuah mood yang bagus, dan gue rasa ini sudah cukup bagus ya. Di dua kemenangan awal sesuai dengan target, tidak terbebani, dan kali ini menghadapi Vietnam. Memang betul Vietnam adalah lawan terberat di grup ini, tapi Vietnam bukan tidak mungkin dikalahkan. Karena sepak bola itulah sebuah harapan, dan sepak bola itu adalah bagaimana mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Kalau Evan Dimas dan kawan-kawan bisa mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan, maka peluang itu ada. Sekecil apapun itu, tetap ada peluang untuk Indonesia. Baik, kita lihat bahwa Indonesia pernah kalah lawan Vietnam terakhir di tahun 2021 ini di kualifikasi Piala Dunia dengan skor 0-4. Tapi, sekali lagi, gue tidak melihat itu sebagai sebuah acuan, karena timnya berbeda, komposisinya berbeda, persiapannya berbeda. Gue berharap bahwa dengan persiapan dilakukan oleh Sintayong kali ini, Indonesia akan lebih punya peluang untuk bisa mengalahkan Vietnam. Sekecil apapun peluang itu, pasti ada. Oke, gue akan melihat starting 11 terbaik versi Tio Nugroho. Ya, versi T10 TV ya. Dan juga nanti akan ada versi teman-teman gue setelah gue nanti. Oke, bagaimana dengan versi T10 TV? Starting lineup, mungkin gue akan memakai Hernando Ari sebagai penjaga gawang ya, di bawah mistar gawang. Kemudian di bek kanan, gue akan memilih pasti Asnawi Mangku Alam. Ini tidak mungkin tergantikan. Di dua center back, gue lebih suka komposisi senior dan junior. Elkan Bagot dipasangkan dengan Fahrudin Arianto. Itu akan menjadi komposisi yang akan sangat kuat bagi Indonesia. Kemudian di bek kiri, Pratama Arhan. Tapi kalau Pratama Arhan belum bisa tampil, mungkin Alfreanda Dewangga bisa mengisi posisi itu. Oke, untuk posisi 4-1-4-1, yang pasti satu pemain di lini tengah, di depan 4 pemain belakang yaitu Rahmat Irianto. Sedangkan untuk 4 pemain tengah sudah pasti Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Evan Dimas, dan di kiri adalah Irfan Jaya. Irfan sama Witan bisa bertukar ya. Sedangkan di depan, gue sedikit berbeda, gue lebih memilih Dedik Setiawan. Dedik dimainkan terlebih dahulu, nanti baru di babak kedua penggantinya adalah Ezra Walian. Karena Dedik bisa membuka ruang, memantulkan bola. Ini yang tentunya akan berguna membongkar pertahanan dari Vietnam yang sangat bagus sekali. Mereka bermain yang dari lini tengah, pertahanan berlapis hingga lini belakang, dan itu dibutuhkan pemain yang bisa mengacak-acak lini belakang yang diisi oleh Nguyen Ngoc Hai, Dudu Main, dan juga Nguyen Teng Chung. Itu yang sangat bagus ya. Dan juga tentunya dibutuhkan kerja keras dari dua fullback kita, karena mereka memiliki Phu Van Tang, salah satu sayap yang juga pernah bertemu dengan Evan Dimas di 2013 di AFF U19. Dan juga ada Nguyen Pong Hong Dui, itu juga cukup tajam. Sedangkan striker mereka sangat berbahaya, entah yang dipasang nanti Pan Van Duk ataukah Nguyen Chong Puong, ataukah pemain yang memang cukup tinggi ya, namanya Nguyen Tian Lin. Kita akan melihat itu akan menjadi satu pertandingan yang sangat ketat bagi Indonesia. Tapi apapun itu, dengan starting lineup versi gue tadi, gue yakin Indonesia akan mampu memberikan kejutan. Yes, Indonesia akan selalu kejutan. Nah, itu opini gue. Bagaimana dengan pendapat teman-teman gue? Ini pendapat dari teman-teman gue untuk best starting 11 versi mereka menghadapi Vietnam. Prediksi saya untuk 11 pemain utama yang akan ditampilkan oleh tim nasional Indonesia di pertandingan ketiga menghadapi Vietnam ya. Kita urut dari belakang. Penjaga gawang Hernando saya pikir masih akan menjadi pilihan utama. Kemudian 4 pemain belakang di kanan, Asnawi masih menjadi pilihan utama. Kemudian di center back, nah, saya melihat di center back ini ada dua pilihan nih, khusus yang di sektor kanan. Bisa Rizky Ridho
bisa juga Ryuji Utomo untuk kembali diturunkan ya setelah Ryuji dalam pertandingan menghadapi Laos tidak diturunkan oleh Sintayong. Kemudian ada Elkan Bagot ya. Elkan Bagot mungkin bisa mengisi posisi dari Alfreandra Dewangga ya, yang kemarin Elkan juga sudah diturunkan pada saat menghadapi Laos. Kemudian di sektor bek kiri Pratama Arhan saya pikir bisa menjadi pilihan utama di pertandingan melawan Vietnam. Kemudian 3 di tengah, Rahmat Irianto, Evan Dimas, dan juga Ricky Kambuaya. Ini juga masih bisa menjadi pilihan utama. Sementara 3 di depan, di kanan Witan Sulaiman, kemudian di kiri Irfan Jaya, dan di depan Ezra Walian. Saya kira itu 11 pemain utama yang menurut saya bisa diturunkan menghadapi Vietnam. Salam olahraga, saya James Purba. Izinkan saya untuk memberi 11 utama skuad dari Timnas Indonesia, pilihan saya untuk nantinya menghadapi Vietnam pada lanjutan dari matchday ketiga Piala AFF. Untuk posisi penjaga gawang, saya memilih Hernando. Kemudian di pos 4 back ya, yang diterapkan oleh Timnas Indonesia. Tentunya di back kiri ada Edo, di tengah Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Kemudian juga di posisi bek kanan, the one and only Asnawi Mangkualam dengan penampilan yang selalu konsisten ya di 2 laga awal Piala AFF. Kita bergeser ke tengah, pilihan saya di tengah Rahmat Irianto, lalu didampingi oleh Evan Dimas, dan di depan dari mereka berdua Ricky Kambuaya. Kemudian di posisi sayap ya bagi Timnas Indonesia, Irfan Jaya di left wing, dan di bagian kanan saya condong untuk memilih Witan Sulaiman terlebih dahulu untuk memulai laga ketika menghadapi Vietnam. Dan di posisi striker Ezra Walian. Itu tadi 11 pertama pilihan saya. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa menang, bisa mengalahkan Vietnam, dan kita bisa membuktikan ke mereka bahwa Timnas Indonesia yang sekarang ini jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa penampilannya dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Ayo, Indonesia bisa! Halo Om Tio. Pertandingan ke depan kita Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam yang di pertandingan sebelumnya mengalahkan Kamboja dan Laos 4-2, 5-1. Hasilnya cukup mengembirakan, tapi sekaligus juga ini menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Indonesia karena Vietnam Malaysia menjadi lawan terberat terakhir di grup B. Nah, kalau Om Tio bertanya siapa kira-kira starting 11 yang pantas buat Indonesia versi Benhart Sitorus, ya pertama pertandingan terakhir berhadapan dengan Myanmar 4-1 itu adalah saya pikir menjadi line up yang tidak perlu dirubah lagi ya. Jadi ada Emando Ari di bawah Mister Gawang, kemudian Asnawi Mangkualam yang memang sulit untuk digantikan ya di sayap kanan. Kemudian ada Ryuji Utomo yang saya pikir cukup pantas menjadi center back berdampingan. Nah, ini yang menarik nih Om Tio. Antara Fahrudin Arianto atau Victor Igbonevo. Yang saya pikir dia akan mendampingi Ryuji Utomo. Tapi kalau suruh milih nih rasanya Fahrudin Arianto, pemain dari Madura United yang cukup pantas menjadi center back bersama Ryuji Utomo. Kenapa? Karena ini adalah center back senior kalau menurut saya ya. Jadi lebih baik ketimbang Rizky Ridho dari Persebaya ataupun Alfreandra Dewangga dari PSIS. Itu menurut saya ya. Kemudian di sayap kiri rasanya Pratama Arhan yang bisa dimainkan di sayap kiri. Kemudian di gelandang bertahan dengan pola 4-1-4-1 ini baru Rahmat Irianto yang bisa menjadi gelandang bertahan, menjadi penyeimbang dengan 4 gelandang yang rasanya udah paten ya di Sintayong, Witan Sulaiman, Evan Dimas, Ricky Kambuaya, dan Irfan Jaya yang rasanya ini akan tidak banyak ada perubahan. Kemudian di depan saya pikir ini harus Kusedia Hariyudo terlebih dahulu dari Arema, baru nanti di babak kedua masuk Ezra Walian yang kalau kita lihat di pertandingan terakhir
Ezra ketika berhadapan dengan Laos justru tampil dengan cukup baik sebagai super sub. Di belakang tentunya Elkan Bagot, kita lihat bagaimana dia memberikan ancaman kepada lawan-lawannya ketika menghadapi Laos. Semua menjaga dia untuk di posisi set piece dan penjuru misalnya, ini menjadi sangat penting oleh Indonesia karena badannya tinggi banget ya. Terus juga ada Dewangga di sana juga, dan yang pasti Asnawi Mangku Alam tidak bisa digantikan. Nah, kalau Arhan ini sembuh, saya pikir Arhan cocok untuk starting line up, tapi mungkin Ryuji juga bisa di sana. Dan yang menarik adalah maju sedikit Rian ya. Rian dengan kapasitasnya yang sangat bagus, insting mencetak golnya juga begitu luar biasa ketika menghadapi Kamboja. Ini akan menjadi sebuah tambahan luar biasa untuk Indonesia untuk starting line up menghadapi Vietnam. Dan jangan lupa Ricky Kambuaya juga dibutuhkan skillnya di sana untuk mengacak-ngacak pertahanan dari Vietnam. Mudah-mudahan dia main konsisten. Dan yang pasti juga ada Witan Sulaiman, dan yang pasti adalah El Capitano, si cool, dingin Evan Dimas. Ini menjadi faktor yang paling inti dari lini serang Indonesia. Tentunya di depannya ada Irfan Jaya, kita tahu bahwa dia pun juga memberikan tambahan yang begitu luar biasa bagi Indonesia, dan Ezra Walian. Itu starting line up versi saya untuk Indonesia menghadapi Vietnam. Indonesia harus menang. Halo, Johan Yanuar di sini. Kali ini gue akan memberikan opini mengenai the best starting 11 versi gue untuk timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Vietnam di Piala AFF 2020 matchday ketiga. Nah, siapa saja kan mereka? Ini dia. Formasi gue akan memakai formasi 1-4-3-3, di mana posisi penjaga gawang gue tetap akan memilih Hernando Ari. Kemudian di posisi back 4-nya, dari back kiri gue akan memilih Edwin Priansyah, dan di back kanan gue akan memilih Asnawi Mangku Alam, yang keduanya mempunyai kemampuan yang sangat baik ketika bertahan maupun menyerang. Kemudian untuk duet center back-nya, kali ini gue akan memilih kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman, ada Elkan dan juga Fahrudin Arianto. Kita berpindah posisi ke gelandang, ada Alveanda Dewangga, yang kali ini gue terinspirasi dengan perubahan posisi yang dilakukan oleh Coach Sintayong pada saat melawan Laos, terutama di babak kedua, dan di situ dia berposisi sebagai nomor 6 dan berperan sangat baik. Kemudian untuk dua gelandang lainnya, kali ini yang berperan sebagai double 8 ada Rahmat Irianto dan juga Evan Dimas. Nah, bagaimana dengan posisi penyerangan? Gue akan memilih Irfan Jaya dan juga Witan Sulaiman yang akan berposisi di half space kiri dan half space kanan. Mereka akan bergerak sangat dinamis, dan tentu saja dengan kemampuan mereka itu pastinya akan membuat pertahanan dari Vietnam akan kebingungan. Kemudian untuk striker tunggalnya, gue akan memilih seorang Kushedia Hariyudo yang juga memiliki pergerakan yang sangat dinamis. Jadi tiga striker ini bisa bermain lebih dinamis, ketiganya bisa bertukar posisi, tidak hanya sesuai dengan formasi pakemnya atau rigid, tapi dengan pergerakan mereka itu akan bisa membuat pertahanan dari Vietnam kebingungan dan pastinya akan kocak-kacir. Itu yang gue harapkan. Nah, itu dia tadi the best starting 11 versi gue untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi Vietnam. Semoga Indonesia menang, dan kita sebagai supporter harus dukung terus untuk perjuangan para timnas Garuda ini. Semangat terus untuk timnas Garuda. Ciao. Prediksi formasi dan juga line up utama yang akan ditampilkan Indonesia kalau menghadapi Vietnam. Menurut gua, Sintayong sudah tahu betul approach yang harus diambil, sedikit defensif dengan double low block mungkin menjadi opsi di sana. 4-3-2-1 menjadi mungkin satu solusi untuk bisa menetralisir agresivitas dan gencarnya tekanan yang akan disajikan oleh Vietnam. 4 pemain bertahan tentunya adalah Dewangga, Victor Iqbonevo, dan bila cedera tentunya Pratama Arhan akan ditampilkan di wingback kiri.
Asnawi akan berada di sektor wingback kanan ya, dan tentunya di penjaga gawang mungkin Hernando yang akan dipilih karena dari segi distribusi dan juga kemampuan shot blocking penjaga gawang satu ini begitu luar biasa. Gue melihat pengalaman dari Victor Igbonevo akan menjadi komplement yang tepat bagi Dewangga dengan skill setnya yang begitu luar biasa lengkap, kecepatan dimiliki, komunikasi harus terus terjalin antara dirinya dan Victor Igbonevo, serta tentunya Asnawi yang memegang peran yang begitu vital juga di zona kanan pertahanan Indonesia bersama dengan Pratama Arhan ya. Kecepatan dua wingback kita ini akan sangat bermanfaat ketika dalam transisi serangan balik nanti. Bila momennya tiba, tentunya kekuatan, kecepatan, ketangkasan mereka akan menjadi satu senjata alternatif yang bisa melukai pertahanan dari Vietnam. 3 gelandang bertipikal bertahan akan mungkin baik ditampilkan di sini. Berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana di 2 laga Indonesia begitu dikdaya dalam possession, mereka juga nyaman untuk mengendalikan lapangan tengah dan passing game yang begitu cair, walaupun banyak peluang belum bisa dikonversi menjadi gol. Tentunya ini akan konsepnya terbuang karena menghadapi Vietnam 60 hingga 70% ball possession akan mereka pegang. Di sepertiga akhir permainan kita mereka bahkan tampil begitu dominan dengan variasi yang dinamis untuk bisa menusuk dan menekan. Namun tentunya kecerdikan dari, kalau gue pribadi berharap Ahmad Agung dan juga Kadek Agung ini opportunity yang harus bisa diberikan kepada 2 gelandang bertahan double pivot dengan gaya tipikal nomor 6 harus ditampilkan untuk bisa menjadi screener juga bagi Rahmat Irianto yang tentunya piawai sebagai two-way player ya. Dia bisa berkombinasi dengan lapangan tengah dan juga menjadi extra man di pertahanan. Membuat satu penjara dalam low block compact defense ini menjadi satu alternatif skema pertahanan yang harus benar-benar disiplin dan mereka harus benar-benar kuat secara mental ya, karena tekanan bertubi-tubi bola akan terus bergulir ke area pertahanan seperti tembok. Nampaknya ini akan menjadi disajikan oleh Vietnam ketika clearance dilakukan, mereka akan dengan cepat lagi masuk ke zona pertahanan dari Indonesia, dan ini menjadi satu tantangan. Saya yakin dengan double pivot, dengan Rahmat Irianto, dengan Igbonevo, dengan Dewangga, low block yang begitu disiplin akan bisa membuat Vietnam yang akan tampil dominan di possession namun tidak akan mampu melukai terlalu banyak ya pertahanan dari Indonesia. Ini yang harus diharapkan terjadi. Ini satu pertandingan dengan pengorbanan, itu juga yang akan dilakukan oleh pemain depan Indonesia. Sebut saja Irfan Jaya dan Evan Dimas yang akan ditampilkan bersama dengan Dedik ya. Saya melihat Irfan Jaya akan tampil lebih banyak juga membantu pertahanan. Evan Dimas akan tentunya menjadi kembali satu pemain yang akan berkorban luar biasa karena kembali sektor kanan dari Vietnam ini begitu impresif. Van Tan di sana, ada juga Nguyen Quang Hai yang tentunya di lapangan tengah sangat mengganggu pergerakannya. Oleh karenanya ketika momennya tiba mungkin hanya akan sekali saja. Kecepatan harus bisa dimanfaatkan ketika transisi serangan balik karena Vietnam cukup lemah di zona pertahanan mereka, dan ketika terekspos dalam keadaan 3 lawan 2 atau 2 lawan 1 dalam counter cepat, tentunya ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa mencuri gol. Bermain imbang mungkin menjadi intensi yang tepat untuk bisa mencuri poin, dan harus ada penampilan dengan pengorbanan, dan dari segi defensif harus 150% komitmennya. Tampil baik tidak cukup, tampil sangat baik pun mungkin Indonesia hanya bisa meraih 1 poin karena yang dihadapi harus kita akui adalah lawan yang cukup superior. Namun harapannya dengan bermain seperti ini, compact defense, low block, kemudian serangan balik kilat, dan ada skema penjara tadi untuk Nguyen Hoang Duc, diharapkan tentunya dengan 2 gelandang pertahanan yang tampil kuat, Indonesia akan mampu mencuri poin menghadapi Vietnam. Itulah bagaimana formasi best starting 11 versi teman-teman gue. Terima kasih ya guys. Nah, bagaimana dengan kalian guys? Setuju atau tidak? Setuju dengan pilihan siapa? Nah, tapi apapun itu kita berharap bahwa Indonesia akan tampil maksimal, tidak ada pemain yang cedera, dan head to head dari Indonesia dengan Vietnam adalah sudah 13 kali bertemu, 4 kali menang Vietnam, 4 kali menang Indonesia, 5 kali seri. Jadi cukup berimbang. Dan kita berharap bahwa di pertandingan ke-14 antara keduanya dimenangkan oleh Indonesia. Harapan itu pasti ada. Kalau main bagus, main tenang, semua akan bisa terjadi. Kita berharap bahwa Evan Dimas dan kawan-kawan akan tampil stabil untuk merah putih di dada. Oke, Garuda di dada. Baik, terima kasih guys. Itulah opini gue dan teman-teman mengenai best starting 11 untuk partai Indonesia menghadapi Vietnam. Tunggu konten-konten berikutnya di Tes 10 TV. Yo Nugroho, sign out. Bye.